Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, Pak. Baik. Aldo, ada Aldo, ketua kelasnya. Ada Pak, Ya, siapa yang nggak berangkat hari ini, Nak? Sri Iya, Sri nggak berangkat ya. Kenapa, Sri? sakit Pak. Baik, anak-anakku semua, anak-anak hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sebagai makhluk yang beriman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri. Terima kasih Mutiara sudah memimpin doa teman-temannya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku Ya, hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum mulai pembelajaran, Bapak pengen tanya untuk kegiatan persepsinya. Kemarin anak-anak belajar tentang apa? Coba yang tahu, open mic-nya. Rangkaian listrik dan teks eksplanasi biasa. Oh iya, masih ingat ya Putri? Yang lain masih ingat nggak? Masih. Masih ya, rangkaian listrik dan juga teks eksplanasi biasa ya, masih ingat ya. Baik, anak-anakku semua, hari ini materi kita tentang teks eksplanasi juga, tetapi teks eksplanasi ilmiah. Jadi kita akan belajar apa saja ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Setelah membaca teks penemuan roda, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Setelah itu, setelah membaca teks tentang penemuan roda, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Nanti kita buka breakout room-nya. Ada gambar mobil, sepeda, dan sepeda motor. Nah, pertanyaan yang pertama, anak-anak jawab, apakah kalian mempunyai sepeda? Punya. Punya. Ada yang nggak punya? punya Pak. Ya, ada yang nggak punya, ada yang punya ya. Lalu yang kedua, apakah kalian pernah melihat dan menaiki sepeda motor atau mobil? Iya, Sepeda. Pak. Pernah ya, nggak mungkin lah, nggak pernah naik mobil, nggak pernah naik motor ya. Yang ketiga, bagaimana rasanya bisa menaiki sepeda sendiri, menaiki motor sendiri, menaiki mobil sendiri, gimana rasanya? Enak. Enak Pak, seru. Enak, seru. Seru ya. Yang terakhir, apakah semua kendaraan darat memiliki roda? Punya, Punya. Ada kendaraan darat yang nggak punya roda? Sepertinya ada rodanya semua ya. Iya. Iya, baik anak-anak, terima kasih antusiasnya menjawab pertanyaan untuk awal materi kita. Bapak akan tampilkan satu video tentang sejarah penemuan roda. Diperhatikan videonya untuk diskusi selanjutnya nanti. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya bagi kehidupan warga dunia. Cermati penjelasan berikut. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan dan alat transportasi dan benda buatan manusia menggunakan roda. Iya, itu tadi nak video tentang kronologi dari penemuan dan perkembangan roda. Videonya bagus nggak? Pak. Iya, bagus ya. Bagus. Silakan dibaca senyap dengan cepat. Lalu nanti kita akan bagi kelompok, breakout room. Bapak bagi menjadi 3 kelompok, otomatis langsung dibahas ya nak ya. Setelah masuk ke dalam room kelompok, langsung dipimpin untuk melakukan diskusi ya.
Pada Ya. semua kendaraan dapat memiliki roda. Pada semua kendaraan darat memiliki roda. Ternyata roda memiliki peran penting sebagai alat bantu Sering perkembangan zaman roda terus mengalami perbaikan. Penemuan roda ini dan perkembangan roda ini. Pada semua kendaraan darat memiliki roda. Ternyata roda memiliki peran penting sebagai alat bantu manusia yang membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan ringan. Sejarah awal penemuan roda paling tua berasal dari peradaban Mesopotamia untuk kendaraan. Ditemukan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Roda pada masa ini berasal dari batang kayu yang dipotong dan digelindingkan. Pada semua kendaraan darat memiliki roda. Ternyata roda memiliki peran penting sebagai alat bantu manusia. Nah, diskusinya udah selesai ya. Sudah kembali semua. Anak-anak sudah menyampaikan peta pikiran dari paragraf eksplanasi ilmiah. Terdiri dari topik masalah. Topik masalah berada di paragraf mana, Nak? Paragraf 1, Pak. Iya, paragraf 1. Topik masalah selalu berada di paragraf 1. Ya, Pak. Lalu ada tadi ada 4 paragraf ya. Ada paragraf 2, paragraf 3 tadi. Isinya apa, Nak? Penjelasan, Pak. Penjelasan. Nah, berarti udah mulai paham ya. Penjelasan ada di paragraf 2 dan 3. Iya. Paragraf 4 ada apa? Kesimpulan dari pesan penulis. Iya, betul. Sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban. Ayo kita ingat-ingat, Nak. Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Contoh-contohnya apa? Ya. Sambil disimak, sambil dibaca. Nanti Bapak tampilkan contoh-contoh hak itu apa saja. Baik, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Contohnya kita berhak untuk mendengarkan lagu atau musik radio di rumah. Tapi ingat, kita bebas tuh mau dengerin musik apa aja ya, Arga ya, Randy ya. Mau reggae, mau DJ, Ya, Pak. mau dangdut, mau koplo, nggak apa-apa. Tetapi volumenya nggak boleh terlalu keras. Nah, itu contohnya. Contoh hak dari seorang anak. Nah, ini kalian anak-anak ya. Bapak juga masih punya orang tua, jadi masih disebut anak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Bapak mau tanya, kalian ada yang digebukin tiap hari nggak sama orang tuanya? Enggak. Enggak ada, Artinya Pak. kalian disayang. Pak. Dikasih makan nggak? Kasih. Dikasih makan, dikasih minum yang bergizi, ya kan? Itu artinya kasih sayang mereka luar biasa loh sama kita loh. Nah, bayangkan gambar ini adalah gambar orang-orang yang berbeda agamanya atau kepercayaannya, tetapi mereka bersatu damai, mau menerima perbedaan itu. Ada seorang anak ini mendapatkan kasus hukum dan dihadapkan pada pengadilan. Di depannya ada jaksa yang pegang palu tuh, yang siap mengenai dia hukuman. Nah, anggap saja anak ini tidak sengaja melakukan kriminal misalnya, ya, tidak sengaja naik sepeda nabrak sapinya orang, sapinya mati misalnya. Nah, dibawalah ke pengadilan. Anak ini, anak di bawah umur 17 tahun itu tidak boleh dikenai sanksi hukum. Tidak boleh dipenjara, kurungan. Nah, ini kan anak harus tahu ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak umur 17 tahun ke bawah termasuk kalian itu tidak bisa dikenai sanksi hukum. Nah, tetapi yang berhak menghukum adalah orang tuanya ketika kalian tidak benar. Gurunya, orang tuanya itu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini untuk kalian. Nah, selain itu anak-anak zaman sekarang masih banyak yang gelandangan, hidup di kolong jembatan, ngemis-ngemis di pinggir jalan. Seharusnya mereka sekolah gitu ya. Tidak boleh mereka jadi pengemis. Kenapa? Karena ada hak
untuk anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Untuk apa? Untuk hidup yang layak nanti. Nah, gitu. Karena cita-cita anak-anak itu kan generasi bangsa. Contoh hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau kalian sudah belajar yang rajin, menjalankan kewajiban kalian sebagai siswa, pinter, nilainya bagus, maka kalian ada nanti yang jadi arsitek. Nanti ada dampak-dampaknya juga. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir nih, contoh hak ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, contoh dari kewajiban ini ada 2 di sini ya. Nanti ada beberapa kewajiban. Contoh real. Nah, ketika kalian berada di rumah, kalian tuh punya kewajiban setelah kalian dikasih makan bergizi, kasih minuman bervitamin, dikasih uang jajan, dikasih pakaian yang enak, rapi, ya kan? Tempat tinggal yang layak. Kalian punya kewajiban. Enggak minta hak doang gitu. Nah, kewajibannya apa? Bantu orang tua. Nah, salah satunya apa? Itu ada gambarnya. Aulia nyuci piring. Gitu ya. Fadlan nyiram kembang. Randy nyapu halaman. Pertama mengikuti upacara. Yang kedua belajar dengan giat. Yang ketiga kerja gotong royong piket. Yang terakhir adalah mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti perpustakaan, musola, tempat wudhu, ya kan? Kantin yang bersih. Contoh kalian anak-anak di tengah-tengah masyarakat apa saja? Ini ada gotong royong ya, gambar 1 ya. Baik, itu tadi contoh hak dan kewajiban yang sudah Bapak paparkan. Di LKPD kalian silakan dibaca. Ada hak dan tanggung jawab Ani kepada Bapak dan Ibunya. Itu. Ani adalah putri. Nah, itu di LKPD silakan dibaca dulu, Nak. Nanti setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak yang di LKPD juga. Menyusun jawaban di LKPD-nya. Setelah itu nanti dikumpulkan. Lalu manfaatnya apa, dampaknya apa ya. Nanti dikumpulkan ya. Soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kameranya tertutup dulu nggak apa-apa ya. Ini diklik Google Form-nya. Bapak copy, Bapak taruh di chat. Udah masuk? Ya, yang udah ngerjakan pasti udah tutup kamera nih. Rizky udah ngerjakan, udah mulai mengerjakan. Kesimpulannya dari anak-anak sendiri. Ayo. Menjadi milik kita. Iya. Atasi hak orang lain, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Dengan demikian sudah selesai materinya. Setelah itu anak-anakku semua, nanti tugas yang kotak tadi, yang kotak pertama dikumpulkan ya. Baik anak-anakku semua, dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama ya. Bapak minta Ara untuk memimpin doa penutup. Silakan Ara. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al insana lafi husri illal ladzina amanu. Amin. Terima kasih Ara telah memimpin doa. Terima kasih anak-anak udah antusias ikut materi daring. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.